Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi nih sama sekolah minggu. Gimana semuanya? Sehat? Sehat ya pasti ya Mbak Iin ya, harus sehat. Semangat? Semangat. Nah ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau siapkan hati kita. Adik-adik bisa duduk dengan nyaman, ditemani sama adik, kakak, sama orang tua ya. Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita ulangi lagi adik-adik pujian ini dari awal. Kita bersyukur sama Tuhan karena setiap hari kita diberkati Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua sehingga hari ini kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kami sehingga kami juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ini sudah tahun 2021 Mbak Iin. Nah, berarti di tahun-tahun kemarin kalau misalnya adik-adik itu punya banyak keinginan yang belum terkabul, kira-kira adik-adik menyerah enggak Mbak Iin? Kalau bisa nggak boleh menyerah, Mbak. Nggak boleh menyerah. Terus ya. Kalau pas
ingat ya, tahun kemarin kita pernah buat doa permohonan. Nah, ada yang sudah terkabul? Mungkin ada yang sudah, Ada yang sudah, ada yang belum ya Mbak Yeyen. Yang belum gimana Mbak Yeyen? Harus tetap setia, Harus berdoa tetap dulu. bersukacita, harus tetap didoakan berusaha dan berusaha. Nah, karena Tuhan Yesus itu pasti akan selalu memberikan kita harapan ya. harapan buat kita. Buat kita. Nah, adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi pakai gerakan, kita mau nyanyikan apa Mbak Yeyen? Hati senang. Hati senang. Oke, yuk. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sebentar Mas An, kayaknya adik-adik di rumah ada yang cemberut nih Mbak Yeyen. Mungkin belum sarapan. Belum sarapan, ada yang belum sarapan. Tapi meskipun belum sarapan harusnya tetap bersukacita. Tetap Iya, semangat. harus Lagunya bersukacita. judulnya tadi apa? Hati senang. Nah, ayo adik-adik, kita mau nyanyi lagi dengan penuh sukacita, dengan senyum-senyum karena kita merasa senang karena Tuhan ada ada di di dalam. dalam kita. Ayo kita ulangi lagi Mas An. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang di dalam Tuhan, hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita ulangi lagi. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang di dalam Tuhan, hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang di dalam Tuhan. Katakan bersukacita, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, sudah capek adik-adik? Belum ya Mbak Yeyen ya? Belum. Belum. Semangat. Masih semangat. Yuk kita mau jalan Sebentar serta lagi ya, Yesus. Kita mau pujikan. Yuk jalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai Jari. Mana tangannya diangkat adik-adik? Tangannya diangkat. tangannya mana? Kakinya mana, Mbak? Ini kakinya. Kaki sama tangan diangkat. Oke. Jari-jari. Jari. Ini jarinya. Jarinya. Ada berapa? Ada yang jarinya Kalau yang ini cuma 5. 5. Kalau ditambah lagi, kalau ini 10. Ada yang jarinya 11? ada. Ada ya. Tapi tetap bersyukur ya Bersuka adik-adik cita. ya. Karena Tuhan memberikan kita kesehatan sampai saat Sehat. ini. Iya. Adik-adik, adik-adik masih semangat?
Kita mau bareng jalan-jalan serta Yesus Mbak Yeyen. Nah, adik-adik tangannya mana diangkat? Kakinya enggak usah diangkat deh. Kakinya cuma digini aja dia. Kakinya enggak diangkat. Yo, masaan kita mau nyanyi kedua tanganku. Mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik sebentar. Nah, pas gerakan jalan serta Yesus, kalau ada kata jalan, kita langsung menghadap ke kanan ya Mbak Yen ya. Kalau ada jalan lagi, Ada kita jalan lagi harus langsung menghadap ke kiri. Nah, kita ulangi lagi ya Mbak Yen. mulai Kedua dari tanganku. tanganku ya kan. Adik-adik semangat ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selama. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Capek Mbak Yeyen? Hampir capek. Hampir capek ya? Ngos-ngosan ya? Enggak. Nah, adik-adik kita mempersembahkan sebagian kecil apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mewujikan happy ya happy ya. Persembahannya disiapkan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik sudah mempersembahkan. Dan persembahannya ya Mbak Yeyen bisa diberikan kepada guru sekolah Mendut terdekat. Oke, betul. Ya, di Firdaus ada
Siapa? Bisa ke Ada Pak Rustam, ada Mbak Yeyen, Pak Matius. Pak Bawi juga boleh. Oh iya, ada Pak Bawi juga. Terus di Maranatha ada Pak Tono, ada Mbak Priska, ada Mas Aan. Di Getsemane ada Mbak Yulia, ada Pak Suwarno, dan di Zaitun ada Bu Sulika. Ya. Ya, belum itu kita mau berdoa untuk persembahan ini. Mbak Yeyen, monggo. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat yang boleh kami nikmati, boleh kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Dan berkati juga Tuhan guru kakak sekolah minggu kami yang mengelola keuangan ini, supaya taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Oh, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitabnya disiapin ya adik-adik, ada di sebelah adik-adik. Kita mau pujikan Alkitab buku terindah. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita pujikan lagi. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Bapak ada pembawa firman, Pak Rustam, kami persilakan. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kalian semuanya. Selalu sehat, semangat, haleluya. Baik, pagi hari ini ketemu lagi dengan Pak E. Ya, kalian tetap jaga kesehatan. Ya, kalian harus terus semangat untuk belajar. Pagi hari ini ibadah sekolah minggu kita akan kita dasari dengan firman Tuhan yang kita akan ambil dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 20. Dan itu bicara tentang siapa ya kira-kira adik-adik ya? Ayo, siapa kira-kira? Tebaklah orang ini. Dia adalah orang yang suka madu. Dia juga suka belalang. Siapa kira-kira ini? Tapi sebelum kalian menjawabnya, kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun tidur dengan selamat sentosa, dengan sehat sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih matahari yang bersinar terang, bahkan ada hujan rintik-rintik juga. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mendengarkan dengan tertib dan baik.
biarlah Tuhan yang menjamah kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang coba diingat-ingat, dieling-eling, sapa tokoh Alkitab sing senengane madu hutan dan belalang? Nah, ada yang bisa? Ayo acungkan jari. Nah, siapa namanya? Namanya adalah apa ya? Huruf depannya apa? A, B, C, D, E, F, G. Hah? Huruf C. Palah tiru meneh. Huruf apa lagi? Hah? B, tiru meneh. Huruf depannya adalah huruf P. Nah, itu dia. Huruf depannya adalah P. Namanya ya. Wah, ternyata P double itu P kuadrat. Namanya adalah, oh betul loh ya, keliru kok ya. OP ini sing guri, sing ngarep jenenge apa? J. Ya. Ini. Oh, ini yo. Y ngarepe Y, gurine P. Ya, Yohanes Pembaptis. Nah, teman-teman, ya, saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya akan bacakan pasal Injil Lukas pasal 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sebab setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, berbicara Yohanes Pembaptis, saya perlu jelaskan kepada kalian semuanya bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang kedatangannya lebih dulu sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kelahiran Yohanes Pembaptis dulu, baru kemudian Tuhan Yesus. Dan benar-benar kelahiran dan kehadiran daripada Yohanes Pembaptis ini memang benar-benar mempersiapkan pada saatnya nanti satu jalan, suatu umat yang benar-benar siap untuk menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi ini adalah berita yang luar biasa. Seorang tokoh Alkitab, seorang abdi Allah yang luar biasa, yang menjadi jalan pembuka sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ini adik-adik harus tahu, ya. Nah, untuk cerita lengkapnya, nah, saya akan ajak adik-adik untuk menjelajah ke cerita yang lebih jelas lagi dalam video yang berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel.
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya." ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Oke, nah kalian sudah lihat betapa luar biasanya Yohanes ini, ya. Dia ternyata bukan seorang yang ecek-ecek, tetapi memang benar-benar orang tuanya. Siapa orang tuanya? Masih ingat? Siapa orang tuanya yang laki-laki, siapa namanya? Huruf depannya Z. Ini berarti ini. Oh, Zakaria. Kalau ibunya namanya siapa? Mbak Ebet. Oh, bukan. Mbak Ibu Eli ya. Nah, ternyata kedua orang tua Yohanes Pembaptis ini bukan orang tua yang sembarangan. Dikatakan di dalam firman Tuhan di Lukas pasal 1, kedua orang tua Yohanes Pembaptis ini adalah orang-orang yang luar biasa. Dikatakan pada Lukas pasal 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, ya. Ayat yang ke-6 ini, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya apa? Orang tua Yohanes Pembaptis ini adalah orang tua yang benar-benar luar biasa hidupnya di hadapan Tuhan, ya. Mereka adalah abdi-abdi Allah yang akhirnya melahirkan, meskipun sudah sepuh, sudah tua, mereka akhirnya dikaruniai oleh Tuhan seorang anak yang luar biasa, yang dikenal kemudian sebagai seorang Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini telah menjadi seorang abdi Tuhan yang luar biasa, yang meskipun dia seorang yang besar, tetapi dia memiliki sikap yang rendah hati. Itu yang wajib kita tiru pertama kali. Meskipun dia seorang yang besar, memiliki kuasa dan mujizat yang besar, tetapi dia tetap seorang rendah hati. Bagaimana ketika Tuhan Yesus datang dan minta dibaptiskan oleh dia
dia datang kepada Yesus, saya tidak layak bahkan untuk mencuci kaki Tuhan saja, untuk mencuci kasut Tuhan saja tidak layak. Tetapi Tuhan tetap minta supaya Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus, seorang yang besar. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, di antara semuanya tidak ada yang seperti seorang yang besar seperti Yohanes Pembaptis ini. Nah, adik-adik, ini yang patut kita tiru dan teladani, bahwa kita pun harus tetap menjadi seorang yang rendah hati. Entah kita seorang yang dikaruniai dengan kepandaian, seorang yang dikaruniai dengan kekayaan, dengan kepopuleran, dengan hal-hal yang menurut dunia itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita harus tetap rendah hati, karena segala sesuatu itu semuanya karena anugerah dari Tuhan. Itu yang pertama yang dapat kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah dia adalah seorang yang pemberani, yaitu membela kebenaran. Pada akhirnya Yohanes Pembaptis ini maksud saya, dipenggal kepalanya, bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena dia melakukan kebenaran, yaitu memperingatkan Herodes ketika dia memperisti Herodias, saudara istri dari sepupunya. Kalau dia katakan dia benar, harus benar. Dia membela kebenaran. Dia tidak mau istilahnya kompromi atau uslah kalau malu salah, tidak mau dia. Kalau ada sesuatu yang jahat dan tidak benar, dia tidak mau ikut-ikutan. Nah, ini sifat yang patut kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Dia selalu rendah hati. Yang kedua, membela hal-hal yang benar. Dia tidak takut untuk untuk dibully atau untuk disingkirkan atau diacuhkan. Dia tidak peduli demi membela kebenaran. Dia siap membayar harga, ya, siap menghadapi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dapat kita teladani dari seorang Yohanes Pembaptis ini? Selain dia seorang yang rendah hati, yang kedua dia juga seorang yang berani membela kebenaran. Yang ketiga adalah dia sadar sepenuhnya dan siapa yang dia layani. Yaitu Tuhan sendiri. Jadi ini dia sempat ragu-ragu, benarkah Yesus itu yang nantinya akan menyelamatkan umatnya? Dia sempat ragu-ragu. Dia pergi kepada murid-muridnya yang memberitahu bahwa oh, Yesus telah hadir sekarang ini. Oh, coba kamu tanya, benar gak Yesus itu nanti yang akan datang kepada umatnya Israel untuk menyelamatkan Israel? Dia sempat ragu pada waktu itu, tetapi pada akhirnya dia menyadari sepenuhnya bahwa memang Yesus inilah anak domba Allah. Yesus inilah yang nantinya menyelamatkan umatnya dari segala dosa dan kesengsaraan. Nah, intimasi ini atau rasa sayang ini atau kepedulian ini atau hubungan yang erat dengan Allahnya ini telah menyadarkan Yohanes Pembaptis bahwa hanya Allah lah yang patut ditinggikan dan diagungkan, bukan dia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari bersama-sama kita kembali meneladani apa yang telah dikerjakan, dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini, ya. Kita lihat orang tuanya, doa dari orang tuanya, permohonan dari orang tuanya telah dikabulkan oleh Tuhan. Meskipun hidupnya singkat, Yohanes Pembaptis ini tetapi sungguh hidup yang benar-benar harum di hadapan Tuhan.
diberikan sepenuhnya kepada Tuhan, diberikan sepenuhnya untuk supaya manusia yang lain ini diselamatkan. Ya, firman Tuhan katakan di situ ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Itu supaya semuanya ketika kita bersama-sama bertekad bersatu hati untuk bersama Tuhan, kita memang benar-benar harus menata hati kita, hidup kita sepenuhnya, ora cerongoan, ora sakarepe leh urip. Seperti itu. Memang kita harus benar-benar menata kehidupan kita menjadi anak-anak yang lebih baik, baik karakternya, sikap hatinya, dan juga pikirannya dan hidupnya seperti itu. Setiap lembah akan ditimbun. Maksudnya hal-hal yang buruk itu supaya disingkirkan, kebiasaan-kebiasaan yang baik segera disingkirkan dan digantikan dengan hal-hal atau kebiasaan, sikap, perilaku, kata-kata yang baik. Ya. Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan. Seperti itu. Supaya apa? Kenapa kita harus niru Yohanes Pembaptis? Kenapa kita juga harus menjadi seperti dia, dan kenapa kita harus menata hidup kita supaya kita benar-benar menjadi seorang pribadi, seorang anak yang benar-benar mencerminkan Tuhan, memakai kita benar-benar sebagai alat untuk berkati yang lain. Iya, karena orang itu biasanya melihat casingnya, didelok gebyare. Wah kae sapa kae? Wah kae cah Kristen kae. Murid sapa? Murid Gusti Yesus. Hak kelakuane kok ngono. Ngomongnya angger sakepenake. Lho cah, apa ora dadi batu sandungan nek ngono kuwi? Ya. Karena apa? Dengan kita menjaga hidup kita sedemikian rupa itu, menjaga hidup kita lebih baik, menata kehidupan lebih baik, agar supaya dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi nek uripmu mbok tata sing genah, mbok pasarno sing genah, pikiranmu, ucapanmu, tingkah lakumu mbok serahno karo Gusti Allah, ditata sing apik, miturut karo dawuh pangandikan Gusti Allah. Cah, kuwi engko sing dadi berkah kanggo orang lain, sehingga orang lain akhirnya akan mengenal, oh kae lho, wong Kristen murid Gusti Yesus, cacah Kristen murid Gusti Yesus, anak-anak Gusti Yesus, oh kelakuannya kok bagus, apik, sopan. Nah, seperti itu akhirnya orang-orang akan percaya, oh Tuhan Yesus itu sangat baik. Seperti Yohanes, demikian kalingan kita semuanya adalah alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang, supaya mereka mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Terus semangat ya. Kita akan akhiri ibadah ini. Selamat meneladani Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus yang terus dipermuliakan. Amin. Kita akan tutup dengan doa pada firman hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu, untuk teladan hamba-Mu Yohanes Pembaptis yang telah mengajari kami banyak hal, supaya kami tetap rendah hati, supaya kami menjadi seorang yang pemberani dalam membela kebenaran, dan supaya kami terus menjalin hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan dalam segala waktu dan saat. Terima kasih, Engkau Allah yang sangat baik.
Kami minta tuntunan-Mu Tuhan, kami minta terus bimbingan-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat setia kepada firman-Mu, menjalankan dengan setia firman Tuhan di dalam setiap pikiran, dalam setiap sikap dan perilaku kami sehari-hari, sehingga apa yang boleh kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan semakin harum dan dikenal oleh banyak orang. Mereka akan tahu bahwa kami semuanya adalah anak-anak Tuhan, anak-anak berkat-Mu, anak-anak yang Engkau pergunakan untuk alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau terus-menerus, kami butuh penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terus semangat, jangan lupa ikuti untuk session sekolah minggu yang akan datang. Nah ini ya, ada kuis untuk kalian, ada kuis untuk kalian. Nah, apa ya kira-kira kuisnya ya? Nah, siapa orang tua Yohanes Pembaptis? Sebutkan ayah dan ibunya. Ya, Gusti berkahi. Nah, terima kasih Pak Rustam atas firman-Nya. Nah, tadi ya kuisnya Pak Rustam ya. Apa tadi? Siapa nama ayah dan ibunya dari Yohanes Pembaptis? Nah, mau dikasih hadiah enggak Pak Rustam yang bisa jawab? Iya, oke. Yang mau jawab nanti mau dikasih hadiah sama Pak Rustam yang ngasih lo ya. Oh, istimewa ya Pak Rustam yang ngasih nanti ya. Jadi adik-adik yang di rumah yang mau jawab bisa kirim via WA, diambil 3 orang. Nanti akan diambil 3 orang, bisa kirim via WA-nya guru-guru sekolah minggu. Kalau nggak punya nomor WA-nya gimana Mbak Iyin? Boleh ke guru terdekat. Boleh diantar, ditulis di kertas kecil gitu ya. Jawabannya nama ayah dan ibu Yohanes. Nah, nanti diantar ke guru yang paling dekat dengan adik-adik. Nah itu 3 orang ya, 3 orang nanti akan dipilih untuk mendapatkan hadiah. Oh iya Kak, kan hari ini nanti kita mau kreativitas. Nah gimana kalau nanti kirim kreativitasnya juga di belakang kreativitas itu kira-kira apa? Ditulis nama. Oh iya. Ibunya. Sekalian gitu aja ya. Iya gitu aja. Ya boleh, gitu boleh. Kita nanti mau kreativitas tapi nanti ya. Oke adik-adik. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Mbak Priska sama Mbak Yeyen. Nah, tadi sudah bersama-sama ya mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ada kreativitas, kita mau buat namanya apa ya Mbak kreativitasnya? Tadi kan adik-adik sudah nyanyi, kita punya kedua tangan yang mempunyai jari. Nah, kita mau ingat terus kalau Tuhan Yesus itu menciptakan kita sangat luar biasa. Dari firman-Nya Pak Rustam tadi sudah sebanyak disampaikan. Nah, ada ayat masnya. Nah, ayat masnya kita mau buat dalam sebuah kreativitas pagi hari ini supaya adik-adik semuanya ingat, yaitu terbentuk dari jari kita. Nah, nanti adik-adik bisa menggantungkan kreativitas jari ini yang ada tulisannya ayat mas hari ini. Nah, selain itu di belakangnya ditulis kuis yang dari Pak Rustam tadi. Ya adik-adik semuanya, yang perlu disiapkan yang pertama kertas. Mbak kalau nggak punya kertas warna kuning boleh warna putih, kertas biasa. Terus bolpen, terus gunting. Yang ini pita. Kalau nggak punya pita boleh pakai raffia ya.
Nah, kalau yang punya pembolong bisa pakai pembolong. Kalau nggak punya, ada solusi pakai gunting. Nah, yuk kita praktekkan. Nah, yuk pertama kita ambil kertasnya, taruh ini tangan kita letakkan di kertas. Kalau bahasanya Mbak dijiplak ya Mbak ya. Apa ya namanya ya? Coba Mbak Priska praktekkan. Jadi tangan kita digambar tadi yang kita letakkan di kertas. Kelihatan Mas ini yang digambar ini? Ini ada Kak Sandria yang bantu sama Kak Anel ini. Kelihatan nggak ya? Dipaskan sama jari kita masing-masing. Nah, setiap kita jarinya ukurannya berbeda-beda. Nah, tunjukkan Mbak. Nah, setelah itu ditulis dulu sebelum dipotong. Ayat Masnya dari Lukas pasal 3 ayat yang ke-6. Lukas pasal 3 ayat yang ke-6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mbak Ian ulang ya. Lukas pasal 3 ayat yang ke-6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Oke, setelah itu dipotong sesuai dengan jari adik-adik tadi, mengikuti ukuran telapak tangannya tadi ya. Nah, darah ya seperti ini adik-adik. Mbak ini yang dilubangi ini nanti bisa pakai gunting ya. Dicontohkan Mbak yang sebelah sini Mbak. Pakai paku juga bisa. Pakai gunting kalau nggak punya, atau pakai bolpen, pakai bolpen. Nah, ditusukkan. Oke. Kurang lebar Mbak, nanti pitanya nggak mau masuk. Oke, sudah. Kira-kira dicoba dulu pitanya masuk udah Mbak? Nah, bisa ya adik-adik, nggak bisa pakai bolpen, terus bisa pakai gunting atau bisa pakai paku. Nah, seperti ini. Jangan lupa yang belakang nanti ditulis jawaban adik-adik itu apa. Siapa nama kedua orang tua dari Yohanes Pembaptis. Oke, sampai sini dulu kreativitas kita pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Oke adik-adik, ada pengumuman Mbak Ian? Tidak ada. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Terus paling penting adalah adik-adik ketika tidak ada apa-apa tidak perlu keluar jauh-jauh dari rumah. Dan kalau misalnya adik-adik mau keluar rumah sama orang tua atau siapapun, harus wajib memakai masker. Ya, karena Mbak Priska masih sering lihat nih Mbak Yayan naik sepeda, naik sepeda nggak pakai masker. Nanti ketemu Mbak Priska, terus langsung cepet-cepet naik sepeda ini cepetin. Naik sepeda ini cepetin ya. Takut ya Mbak ya? Takut mungkin masih dilokin Mbak Priska ya. Jadi adik-adik ingat ya, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Terus minum vitamin kalau ada vitamin di rumah ya. Dulu kan udah pernah dikasih. Oh iya kan, kita sudah pernah ngasih vitamin. Terus kalau keluar rumah wajib memakai masker. Wajib ya Mbak Priska, wajib ya bilangnya ya. Sering cuci tangan Mbak. Iya, sama sering cuci tangan. Kalau habis main dari luar, pulang ke rumah cuci tangan dulu sebelum kita masuk ke rumah. Cuci tangan, cuci kaki. Nah, rajin mandi juga ya. Kalau nggak mandi nanti bau. Iya. Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita.
Kita mau akhiri, kita mau satu dalam doa untuk menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah sekolah minggu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, boleh kami jadikan teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita pujikan Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu.